Saat baru menginjak usia remaja, saya dulu pernah melihat suatu video yang memperlihatkan seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian di dalam kuburannya diperlihatkan bagaimana ia meronta-ronta dan juga berteriak-teriak, meminta ampunan kepada Tuhannya atas segala perbuatannya semasa hidup. Video yang akhirnya membuat saya menjadi susah tidur mengingat backsound dari video tersebut juga memberikan efek ngeri bagi siapapun yang mendengarnya. Akan tetapi, ketika mulai beranjak dewasa dengan segala macam fakta dan kebenaran, akhirnya menunjukkan bahwa kebanyakan dari video-video semacam itu hanyalah video palsu atau video hoax. Hal ini pun akhirnya sedikit melegakan saya, bahwa gambaran saya selama ini mengenai siksa kubur mungkin tidak se-ekstrim seperti yang ada di dalam video tersebut. Hingga akhirnya, aku pun berjumpa dengan salah satu rekan senior saya yang pernah menjadi teman ngopi dalam dunia kerelawanan. Beliau bernama Pak Mamat. Beliau merupakan seorang petugas yang mengurus jenazah di salah satu rumah sakit di daerah Plat S. Meski sudah jarang bertemu karena sudah sibuk dalam pekerjaan masing-masing, aku pun berusaha mencoba untuk tetap bertemu dengan beliau. Alasannya jelas, karena beliau pasti punya banyak cerita-cerita seru, menegangkan dan kadang juga tragis saat beliau menjalankan tugas sebagai perawat jenazah. Entah jenazah itu dalam keadaan utuh ataupun sudah tidak berbentuk sebagaimana manusia pada umumnya. Dari beberapa kisah yang beliau ceritakan, ada satu kisah yang menurutku cukup mengerikan. Kisah ini pun sudah mendapatkan izin dari beliau langsung. Dan untuk nama-nama tokoh dan juga tempat dalam kisah ini akan disamarkan atas permintaan dari beliau sendiri. Kala di pertengahan tahun 2020, waktu di mana kasus pandemi sedang mengalami lonjakan yang cukup tinggi, pasalnya di mana-mana kala itu selalu saja terdengar tentang berita kematian. Tayal, ketika kita melewati jalan raya, seringkali kita melihat orang yang berdiri di tengah jalan dengan mengibarkan bendera duka cita. Meningkatnya kasus kematian akibat virus pandemi ini pun juga membuat Pak Mamat selaku pengurus dan juga perawat jenazah di rumah sakit menjadi sangat kewalahan. Pasalnya, hampir di setiap hari ada sekitar 5-8 orang yang meninggal dunia yang jenazahnya wajib dimakamkan dengan prosedur protokol kesehatan. Bahkan, beliau berkata pernah merawat dan memulasarkan hingga 20 jenazah dalam satu hari, di mana beliau mulai merawat jenazah-jenazah tersebut dari mulai terbitnya matahari sampai matahari terbit kembali. Semuanya pun beliau laksanakan dengan ikhlas dan juga sepenuh hati, hingga pada suatu hari ketika beliau melakukan jaga shift malam, kala itu beliau merasakan suasana yang sangat sunyi sekaligus mencekam. Di situasi yang masih tergolong darurat itu, sampai dengan jam 11 malam, beliau belum menerima satupun jenazah yang akan diurus untuk hari itu. Mungkin virus penyakitnya sudah mulai hilang. Alhamdulillah, ucap beliau penuh rasa syukur. Dan karena tidak adanya kegiatan, Pak Mamat pun memutuskan untuk berjalan-jalan kecil mengelilingi kompleks sekitaran ruang jenazah. Dan saat akan sampai di perbatasan lorong antara ruang jenazah dan juga rumah sakit, tiba-tiba beliau dikejutkan dengan kehadiran sesosok laki-laki dengan wajah yang terlihat pucat. "Loh Pak, mau kemana malam-malam seperti ini?" tanya Pak Mamat. Yang ditanya pun hanya diam saja. "Bapak sakit? Kok muka Bapak pucat begitu? Saya panggilkan perawat ya," ajak Pak Mamat lagi. Namun, sosok itu tetap diam
Dan ketika Pak Mamat ingin bergegas untuk memanggil perawat, kemudian sosok itu baru berkata, "Pak, tolong mandikan saya, kafani tubuh saya, solati jenazah saya." Pak Mamat tersentak. "Pak, Pak, Bapak sepertinya sakit. Sudah, Bapak duduk di sini dulu saja. Saya panggilkan perawat. Sebentar ya, ya Pak ya." Namun sosok itu tetap saja berdiri sambil mengucapkan kata-kata yang sama berulang-ulang kali. "Pak, tolong mandikan saya, kafani tubuh saya, solati jenazah saya." Pak Mamat dengan naluri pekerjaannya akhirnya mengetahui jika sosok yang ada di hadapannya kali ini jelas bukan dari bangsa manusia. Dengan tenang, Pak Mamat pun lalu berkata, "Baik Pak, saya akan memandikan Bapak, mengkafani Bapak, dan juga akan mensolati jenazah Bapak. Sekarang Bapak pergi ya." Sosok itu diam saja. Kemudian ketika Pak Mamat berjalan kembali untuk menuju ruangan jenazah, dan ia pun sempat melirik kembali ke tempat sosok itu tadi, namun laki-laki tersebut sudah tidak ada. Pak Mamat pun kemudian menyiapkan segala peralatan yang akan digunakan untuk memandikan dan juga merawat jenazah. Hingga setengah jam kemudian datanglah mobil ambulans yang dari pintu belakangnya keluar 4 orang berpakaian APD lengkap dengan mendorong peti jenazah. Pak Mamat pun dengan segera juga mengenakan APD sebagai prosedur proses merawat jenazah yang terindikasi meninggal terkena virus pandemi. Begitu peti jenazah terbuka, wajah Pak Mamat seketika bercucuran keringat. Betapa tidak, wajah jenazah yang berada di dalam peti mati tersebut sama persis dengan wajah sosok laki-laki yang ia temui tadi. Pak Mamat di sini coba menenangkan diri. Setelah ia merasa baikan, beliau pun menanyakan tentang identitas dari jenazah ini kepada para pengantar. Dan herannya, keempat orang yang sudah mengantarkan jenazah tersebut tidak ada satupun yang tahu. Namun, salah satu dari mereka pun berkata bahwa nanti identitas si jenazah akan segera dikirim ke rumah sakit. Setelah itu, para rombongan orang dan ambulans tadi pun pamit undur diri meninggalkan Pak Mamat sendirian bersama jenazah tersebut. Dan sesuai permintaan dari sosok lelaki pucat tadi, Pak Mamat pun kemudian mulai membuka peti mati tersebut untuk memandikan jenazah. Meskipun itu semua dilarang secara prosedur. Setelah peti mati terbuka dengan sempurna, Pak Mamat pun mendapati kafan yang menempel pada jenazah yang kala itu sudah basah berlendir hingga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kemudian Pak Mamat pun mulai mencopot kafan tersebut, dan betapa terkejutnya Pak Mamat ketika dari lubang hidung dan juga mulut mengalir keluar darah, dan juga dari telinga jenazah keluar cairan kuning seperti nanah. Pak Mamat beristighfar dan mulai berpikir, mengapa jenazah ini dalam kondisi seperti ini? Seumur-umur dalam pengurusan jenazah virus pandemi, baru kali ini Pak Mamat harus merawat jenazah yang kondisinya sangat mengenaskan. Namun, Pak Mamat dengan tetap berdoa, tetap terus melaksanakan tugasnya. Ia pun mulai membersihkan darah dan juga cairan mirip nanah tersebut sampai dengan alirannya sedikit demi sedikit berhenti. Akan tetapi, kejadian aneh selanjutnya datang dari, mohon maaf, lubang dubur jenazah, di mana kotoran jenazah seolah seperti tidak ada habis-habisnya. Normalnya, dalam proses pengeluaran kotoran jenazah cukup 2-4 kali urut. Biasanya bagian dubur sudah tak lagi mengeluarkan kotoran. Akan tetapi saat itu, Pak Mamat sudah tak terhitung berapa kali beliau mencoba mengurut perut dari jenazah dan belum ada tanda-tanda bahwa kotoran jenazah akan berhenti keluar. Pak Mamat di sini kembali termenung, mulutnya terus mengucap istighfar sambil terus berdoa agar ia dilancarkan dalam pengurusan jenazah ini. Jam kala itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, dan Pak Mamat kala itu masih seorang diri berjuang untuk mensucikan dan merawat satu-satunya jenazah yang datang hari itu.
Dengan tetap mencoba tenang dan terus berdoa, Pak Mamat dengan telaten terus saja membersihkan kotoran yang keluar dari dubur, dan akhirnya atas seizin Tuhan kotorannya pun berkurang sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, ujar Pak Mamat. Namun, apakah kejanggalan akan berhenti di situ saja? Tentu belum. Setelah Pak Mamat mensucikan jenazah, tibalah saatnya untuk kembali mengenakannya kain kafan. Dari 3 kali berganti kain kafan, tak ada satupun kain kafan yang mampu mengatup dengan sempurna untuk menutupi jenazah tersebut. Sementara di satu sisi, stok kain kafan sudah akan habis dan keringat yang sudah membanjiri tubuhnya karena memakai APD selama itu. Pak Mamat lagi-lagi memutuskan untuk diam sejenak, mencoba untuk menjernihkan pikirannya. Ya Allah, dosa semacam apa yang diperbuat jenazah ini hingga jadi seperti ini? Pak Mamat pun akhirnya memutuskan untuk mensucikan diri terlebih dahulu dengan cara berwudu. Setelah selesai ia berwudu sambil terus mengucap asma Allah, beliau pun kembali mencoba untuk membungkus jenazah dengan kain kafan. Dan untungnya jenazah akhirnya bisa terbungkus dengan sempurna, bertepatan dengan gema azan subuh. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga, gumam Pak Mamat. Tak terhitung, selama kurang lebih 5 jam lamanya ia harus mengurus satu jenazah seorang diri pada hari itu. Hari yang akan ia ingat sepanjang hidupnya. Pak Mamat kemudian pun melaksanakan ibadah sholat subuh sambil sejenak mengistirahatkan tubuh dan juga pikirannya. Dan saat selesai sholat, di sela-sela istirahatnya Pak Mamat tertidur sebentar. Di antara tidurnya itu, beliau pun bermimpi melihat sosok laki-laki pucat yang jenazahnya sudah ia rawat tadi. Di dalam mimpinya itu, sosok laki-laki tersebut hanya diam, namun tampak dari mukanya ada raut seolah seperti penyesalan yang begitu besar, hingga timbul pikiran Pak Mamat bahwa mungkin sosok ini ingin menebus dosa-dosanya sebelum nyawanya diambil. Mungkin takdir sudah berkata lain. Dan saat sosok itu mulai nampak akan berjalan mendekat, Pak Mamat pun terbangun dari mimpinya. Ia pun kemudian beristighfar, kemudian mencoba untuk melihat kembali kondisi jenazah tersebut, dan alhamdulillah sudah tidak ada hal-hal yang aneh-aneh lagi, pikir Pak Mamat. Matahari pun kala itu mulai menunjukkan semburat cahayanya. Bersamaan itu pula, datanglah satu mobil ambulans bersama rombongan pengubur jenazah yang sudah lengkap dengan pakaian APD. Kejadian janggal pun kembali terjadi saat jenazah akan dimasukkan kembali ke dalam peti. Tiba-tiba jenazah itu terasa begitu berat. Bahkan 6 orang dewasa pun kala itu tak sanggup untuk hanya mengangkat satu orang jenazah. Waduh, bagaimana ini Pak? Sudah, mari kita berdoa sama-sama. Semoga semuanya segera dilancarkan ya, ajak Pak Mamat. Mereka pun lalu berdoa bersama, dan saat berdoa bersama itulah hawa ruangan mendadak menjadi lebih panas daripada biasanya. Padahal ruangan tersebut AC dalam kondisi menyala. Namun karena saking khusyuknya kekuatan doa, akhirnya jenazah tersebut pun berhasil dimasukkan ke dalam peti cukup dengan 2 orang saja. Semua yang ada di dalam ruangan tersebut pun geleng-geleng, seolah tidak percaya. Bahkan di antara mereka ada yang berucap na'udzubillah. Pak Mamat pun kemudian berkata, sebaiknya jenazah ini segera saja dimakamkan karena kala itu sudah pagi dan memang lebih baik segera dimakamkan. Setelah proses administrasi dan juga sudah mengetahui alamat tempat pemakaman jenazah, Pak Mamat pun langsung bersama rombongan berangkat menuju lokasi pemakaman. Dan alhamdulillah, selama dalam perjalanan tidak terjadi hal-hal di luar logika. Akan tetapi, bukan berarti cobaan sudah selesai di situ saja. Sesampainya di makam, rombongan pun kali ini dikejutkan dengan kondisi liang lahat yang sudah penuh dengan air. Pak Mamat dengan dibantu beberapa rekan relawan akhirnya bergotong royong untuk menguras air yang berada di makam. Akan tetapi hingga beberapa kali mereka semua mencoba, usaha mereka seolah sia-sia. Seakan air tersebut bersumber dari dalam tanah kuburan tersebut.
Waktu kala itu sudah semakin siang. Para pengantar jenazah dan juga Pak Mamat pun dilema dengan situasi ini. Di satu sisi, tubuh mereka juga sudah basah oleh keringat karena sudah terlalu lama memakai baju APD. Salah satu orang kala itu berpendapat bahwa lebih baik jenazah dikremasi saja. Selain menghemat waktu, di satu sisi pekerjaan yang lain pun belum juga terselesaikan. Hal ini pun tentu menjadi maklum, mengingat di kala musim pandemi, pekerjaan sebagai sukarelawan amat sangat banyak dan juga amat sangat berat. Namun di sini Pak Mamat menolak. Dia pun berkata bahwa jenazah merupakan seorang muslim dan bila seorang muslim itu haruslah dikuburkan dengan cara-cara syariat Islam. Terjadi sedikit perdebatan dan saling ngotot satu sama lain hingga akhirnya kesepakatan pun berada di pihak Pak Mamat. Baiklah Pak Mamat, kalau begitu kami izin untuk balik kanan dulu karena baju APD kami sudah terlalu lama, sudah basah semua. Kami ganti baju dulu, ujar salah satu rombongan pengantar jenazah itu. Pak Mamat pun di sini mengiyakan, lalu rombongan pun pergi meninggalkan area pemakaman, meninggalkan Pak Mamat seorang diri. Sekedar informasi bahwa pada kala itu pemakaman dengan protokol kesehatan tidak bisa dihadiri oleh pihak keluarga. Dan yang boleh memakamkan hanyalah pihak rumah sakit dan juga sukarelawan yang wajib memakai baju APD lengkap. Pak Mamat kemudian berusaha kembali untuk menguras air dari dalam makam. Namun karena ia kala itu hanya sendirian ditambah air yang tak kunjung surut dan hari yang semakin siang membuat tenaga Pak Mamat semakin lemah. Beliau pun lalu beristirahat sejenak, memikirkan bagaimana rentetan kejadian ganjil yang sudah ia alami. Mulai dari sosok laki-laki pucat waktu merawat jenazah sampai ketika jenazah akan dikebumikan seolah-olah bumi tak sudi menerima jasad ini. Pak Mamat pun mulai berdoa mencoba mencari jalan keluar karena kejadian semacam ini tentu saja sangat di luar logika dan juga akal sehat. Perlahan sambil menguras, air dalam makam pun kini semakin surut dengan sendirinya. Dan setelah air hampir surut, Pak Mamat dengan sisa tenaganya akan memasukkan peti jenazah ke liang lahat. Ya, begitu Pak Mamat berusaha memasukkan peti itu dengan seorang diri, tiba-tiba suasana pun berubah. Langit yang sebelumnya cerah mendadak menjadi mendung hitam pekat. Seolah seakan langit mau memuntahkan hujan yang sangat deras. Pak Mamat pun berhenti. Melihat fenomena ini, dirinya tiba-tiba saja merinding. Sedahsyat apakah dosa yang sudah diperbuat oleh jenazah semasa hidupnya? Dan dalam lamunannya itu, Pak Mamat pun dikagetkan dengan kemunculan dua orang yang menggunakan pakaian jubah putih yang sekilas mirip dengan baju APD. Saya datang ke sini untuk membantu Anda menguburkan jenazah ini, ucap salah satu sosok itu. Pak Mamat pun hanya mengangguk. Orang ini dulunya adalah pejabat yang menjabat di desa. Semasa hidupnya, ia sering memalsukan kontrak kerja. Hidupnya berfoya-foya, menghabiskan anggaran tidak pada tempatnya, melakukan korupsi, serta memakan uang bantuan untuk santunan yatim piatu. Dari situlah ia diistidraj. Pintu langit tertutup untuknya dan Tuhan pun membiarkannya melakukan perbuatan maksiat dan dosa sesukanya sehingga ia pun dengan leluasa menikmati harta dan dunia sampai hari pembalasan tiba. Semua akan dibalas, baik maupun buruk, ucap sosok kedua. Dan sekarang kami berdua akan menguburkan jenazah ini. Kami mohon Anda berbalik badan dan tidak melihat kami, sambung sosok pertama. Pak Mamat pun hanya mengiyakan. Kemudian ia pun berbalik badan dan saat membalikkan badan itulah Pak Mamat mendengar seperti adanya ledakan dari arah belakangnya. Ledakan yang membuat Pak Mamat pun jatuh tersungkur saking kagetnya dan dikala ia hendak bangkit, tanpa sengaja ia pun menoleh ke arah makam jenazah pejabat tersebut. Dan betapa terkejutnya Pak Mamat saat ia melihat peti jenazah sudah benar-benar dalam kondisi yang hancur dan hanya menyisakan jenazah yang kala itu dibalut kain kafan yang sudah dalam keadaan terbakar.
Entah saat itu Pak Mamat mendengar atau mungkin itu hanya imajinasinya. Ya, ia mendengar suara orang yang berteriak-teriak dari arah jenazah tersebut. Sontak jenazah itu pun kemudian menggelinding dengan sendirinya menuju liang lahat, dan gundukan tanah makam segera bergerak menutupnya dengan menyisakan gumpalan asap yang masih keluar dari pusara makam. Dan dari dalam makam itu terdengar teriakan kesakitan yang terus terdengar di telinga Pak Mamat. Pak Mamat bergetar hebat, tubuhnya pun seketika lemas menyaksikan peristiwa yang baru saja ia alami. Dengan terbata-bata, beliau pun beristighfar sambil berucap, "Ya Allah, Engkau sebaik-baiknya zat, tak ada yang luput dari penglihatanmu." Setelah melihat kejadian tersebut, Pak Mamat pun jatuh sakit selama 3 hari. Namun karena ia masih dalam masa-masa pemulihan dan ditakutkan tertular virus jika masuk bekerja, maka Pak Mamat kala itu mendapati izin dari pihak rumah sakit selama 14 hari. Sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pada kala itu. Makanya hidupnya dihati-hati. Terima saja, yang penting cukup, ucap beliau saat saya hendak pamit. Dan dari situlah kemudian saya pun meminta izin agar kisah beliau bisa saya bagikan di sini, karena saya yakin suatu saat kisah ini akan menjadi pesan yang bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga teman-teman pendengar semua. Karena segala perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Tuhan, walaupun kebaikan ataupun kejahatan itu ibarat sekecil debu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Nizar Ramadan ya, atau Kunamus ya. Uh, Horornya dapet dan benar-benar syarat sekali dengan makna. Mungkin banyak orang yang itu mungkin hanya halusinasi, itu mungkin hanya imajinasi atau lebay atau apa. Tapi ini adalah kisah nyata yang mana dikisahkan oleh narasumber yang namanya sudah disamarkan menjadi Pak Mamat, yang mana ini adalah pengalaman real beliau di kala pandemi waktu itu. Tapi sekali lagi, untuk percaya atau tidak percayanya kami kembalikan ke para pendengar masing-masing. Tapi di balik itu semua banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Intinya mungkin hanya ini bisa sebagai rem kita ya di saat kita mungkin akan kebablasan dalam melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik, yang akan menjerumuskan. Ini akan bisa menjadi rem, dan jelas kebaikan ataupun kejahatan sekecil apapun akan ada balasannya, bisa di dunia, bisa nanti di akhirat. Jadi ya usahakan terus berbuat baik ya. Ini untuk saya juga sih sebenarnya. Dan ya memang pasti akan banyak ya orang-orang seperti Pak Mamat ini, pengurus jenazah ini pasti akan banyak hal-hal yang di luar nalar ya, karena langsung bersentuhan langsung dengan jenazah, dan jenazah itu kan bermacam-macam. Ya intinya luar biasa lah ya. Mas Kunamus, Mas Nizar Ramadan, sekali lagi terima kasih, dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya, menghibur para pecinta, penikmat horor, dan lebih khusus kepada para subscriber. Jadi apabila nanti situasinya sudah baik kembali, sudah normal kembali, kami akan upload seperti biasa di setiap harinya. Jadi mohon doa dan dukungannya teman-teman ya. Di sini kami tetap hadir, tetap menghibur para teman-teman pecinta horor maupun misteri, lebih khususnya kepada subscriber. Dan buat yang punya komentar dari kisah yang barusan dibawakan ya, silakan bisa ditulis komentarnya di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, bisa juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe ya, ataupun yang baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor ya, kisah horor misteri yang berdasarkan pengalaman pribadi, boleh dari pengalaman pribadi diri sendiri, boleh dari keluarga atau teman-teman, silakan apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon 087845094752.
Kami ulangi, 087845094752. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman saja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih nyaman didengarkan oleh teman-teman subscriber yang lain. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari teman-teman semua selama ini. Karena dukungan dan doa dari teman-teman lah, karena kehadiran dari teman-teman lah, kami selalu semangat dalam berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah mistisnya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.